kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami karena Engkaulah yang berjanji sendiri bahwa di lembah kekelaman, di gunung yang tinggi, bahkan di jalan yang rata Engkau terus bersama-sama dengan kami. Engkau Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Israel yang tidak pernah tertidur. Engkau Tuhan yang berjanji pada masa putih rambut kami dan tua usia kami, Engkau tetap menggendong kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dan terus ajar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Untuk kami terus menyadari kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus menyadari bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oleh karena itu hari ini kami menyembah memuji Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah harapan kami. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkaulah sauh di dalam kehidupan kami. Kepadamu saja kami berharap dan kepadamu saja kami meminta tolong. Biarlah Tuhan doa ini mengawali pengakuan kami bahwa kami manusia terbatas. Dan kami mengalami banyak kesulitan tantangan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami kembali untuk tetap beriman di tengah kesulitan apapun yang terjadi. Berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan, kami semua siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Ya, toleh kanan kirinya katakan saya senang lihat wajahmu hari ini. Ya, sebagai keluarga hari ini kita bersama-sama bersekutu kembali. Dan kita akan belajar Alkitab Bapak Ibu Saudara. Silakan disiapkan firman Tuhan Kisah Rasul pasal 27. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-36. Dan saya kembali mengencourage Bapak Ibu, ini ada handout, silakan handoutnya yang belum mendapat boleh angkat tangan, nanti Asyir akan memberikan saudara termasuk dengan alat tulisnya. Tujuannya adalah supaya kita bisa membawa pulang firman Tuhan, kita pahami betul-betul, kita renungkan mendalam lagi dan kita bisa ajarkan kepada keluarga kita, memuridkan anak-anak kita yang ada di rumah. Amin. Bapak Ibu Saudara masih ingat ada kartu Home for Harvest Project? Siapa yang sudah menerima kartunya angkat tangan tinggi-tinggi? Ya nanti Asyir dibantu yang belum terimanya boleh bagi kembali di belakang. Kita mendoakan mereka orang-orang yang kita ingin bawa kepada Kristus. Nah saya akan mulai dengan slide dengan judul Iman di Tengah Kesulitan. Siapa yang hari ini sedang mengalami kesulitan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, oke, yang tidak angkat tangan boleh pulang karena ayatnya ini hanya buat yang angkat tangan saja. Ya Pak kan nggak sekarang Pak, siapa tahu besok, siapa tahu lusa. Nah saya jamin saudara, selagi kita hidup kesulitan pasti ada dalam kehidupan kita. Baik itu di bisnis pekerjaan, memimpin anak atau parenting, kita suami dan istri, bahkan dalam pekerjaan kita, pelayanan, kesulitan itu pasti mampir, dia tanpa memberikan surat undangan tapi pasti datang dalam kehidupan kita. Nah kita akan melihat bahwa ada konteks dalam teks yang kita akan bahas, Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 36 ini, bahwa Paulus sedang dalam perjalanan ke Roma sebagai tahanan. Beritahu sebelahnya katakan sebagai tahanan. Jadi bukan seperti Bapak Ibu pas liburan kemarin. Naik kapal ya di Italia, Venice, naik perahu di puncak misalkan. Atau naik apa sajalah. Itu bukan holiday. Ini sebuah transfer, bukan transfer pemain bola juga, tetapi mentransfer napi. Narapidana akan dipindahkan ke Roma. Dan total orang di kapal itu 276 orang. Saudara bisa baca di ayat 37. Jadi jumlahnya lebih banyak daripada jemaat saudara MCC Sleepy yang ada sekarang di sini. Ya, lebih banyak. Bisa hampir 2 kali, bahkan bisa 2 kali lipat. Jadi banyak sekali. Dan kapal zaman itu bukan kapal seperti sekarang. Cruise. Bukan saudara. Mungkin kapalnya kurus saat itu. Gak sehebat kapal sekarang. Maka badainya tetap sama. Terpaan anginnya tetap sama. Gelombangnya tetap sama, hanya saat itu kapalnya lebih butut daripada kapal sekarang. Kalau dibandingkan dengan kapal cruise. Ya, memindahkan tahanan kapalnya pakai kapal militer, bagus banget. Dulu nggak begitu saudara. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa saat itu kapal Paulus dan kawan-kawan dihantam oleh badai, para penumpang takut dan hilang harapan. Bahkan di kisah sebelumnya Paulus sudah memberikan nasihat tapi nggak diikuti, akhirnya kapal mereka kandas. Dan kita bisa melihat di tengah kepanikan, Paulus tetap beriman kepada Tuhan dan bahkan memberikan harapan buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka harapan yang Paulus berikan bukan dia di luar kapal, tapi dia ikut di dalam kapal.
Saudara, kadang-kadang ada orang yang berkata kepada saya, Pak, dia enak aja ngomong, bertahan, sabar-sabar, dia banyak duit. Ada yang dengar begitu? Ya, enak aja Pak ngomong, kamu kuat, dia nggak sakit. Coba dia yang sakit, coba dia yang susah kayak saya. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat begitu. Bapak Ibu Saudara, kalaupun demikian Anda berkata-kata seperti itu, bertobat. Mereka mau menolong kita, menguatkan kita. Amin. Ya, dan saya setuju bahwa kadang-kadang manusia daging kita berharap bahwa orang yang memberikan nasihat itu haruslah orang yang mengalami apa yang kita alami. Itu sangat-sangat duniawi sekali. Maka kalau kamu belum mengalami apa yang saya alami, dilarang menasehati. Enggak begitu kan harusnya kan? Halo? Harusnya enggak begitu. Tapi kadang-kadang manusia daging kita berharap orang yang menolong kita adalah orang yang pernah melewati badai dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan baik-baik, kalau harapan saudara hari ini seperti itu, maka Paulus bukan yang di luar kapal, dia di dalam kapal. Paulus juga berkata kepada jemaat, bersukacitalah, kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Keadaan dia sedang dipenjara di Filipi. Bagaimana mungkin orang di dalam penjara memberikan motivasi kepada yang di luar penjara? Harusnya kan kebalik. Maka kita teguhkan, kuatkan iman hari ini. Meskipun kita di tengah badai kehidupan, kita bisa juga membawa orang-orang tetap berpengharapan. Amin. Ya. Nah, kita akan lihat pertama kali bahwa dalam hidup pasti akan ada persoalan, kesulitan, tantangan yang akan menguji iman kita. Itu pasti. Di dalam pekerjaan ada ujian? Ada. Bayar pajak nggak ya? Ya bayarlah. Masa enggak? Itu ujian. Ketika kita di dalam hubungan relationship bagi yang belum menikah, jaga kekudusan itu sebuah ujian. Bagi kita hari ini yang sudah menikah dan punya anak, maka kemudian bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita dalam jalan Tuhan, itu juga sebuah ujian. Atau jangan-jangan kita mempunyai teknik yang digunakan seluruh dunia, yaitu apa? Kasih handphone maka anak diam. Kalau mau diikuti cara dunia, silakan. Tapi yang jelas itu termasuk ujian. Ada orang berkata, ya Pak, anak saya masih 1 tahun Pak, capek kalau ngajarin dia makan. Bukankah itu yang dilakukan orang tua kita dulu? Ngajarin kita makan. Itu bagian dari kehidupan. Ya. Nah, kalau kita melihat kembali bahwa sumber tantangan, sumber masalah, persoalan, kalau kita bisa sebut begitu, ada banyak hal. Maka saya tulis di situ yang pertama, bisa bersumber dari iblis. Maka Efesus 6 ayat 11 berkata, gunakanlah selengkap senjata Allah, supaya kita bisa berperang melawan tipu muslihat iblis. Dia berjalan berkeliling mengaum-ngaum, ya, takut dong gitu kan, khawatir dong ya. Mengaum-ngaum. Nah, itulah tipu muslihat. Kita tahu apa yang dia inginkan, dia bapa segala pendusta. Maka jangan sampai kita mengizinkan masalah persoalan yang disebabkan oleh iblis menghantui kehidupan kita. Yang kedua, masalah itu bisa berasal dari diri sendiri. Firman Tuhan berkata kita dicobai oleh keinginan sendiri. Saya sering berulang-ulang berkata-kata Bapak Ibu Saudara, gaji 10 juta tetapi angsurannya 15 juta. Nah, itu kan tidak berhikmat. Itu kan mencobai diri sendiri. Sudah jelas-jelas kita mungkin tidak akan bisa bayar, tapi dengan dalih, aku beriman, Tuhan pasti tolong. Itu nanti di poin kedua saudara, supaya kita bertobat. Di poin kedua itu. Kemudian saudara, penyebab masalah juga bisa karena orang lain. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang dianiaya oleh karena kebenaran. Maka kita bertemu dengan orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilan kita, tidak suka dengan iman kita, tidak suka dengan cara makan kita, tidak suka dengan cara bernafas kita, itu fair saja. Karena manusia dan dunia ini semuanya di bawah kuasa dosa. Ya, dunia sudah rusak. Maka kita datang bersama dengan Kristus yang mengutus kita untuk mengembalikan, memulihkan keadaan itu. Maka kemudian asalnya juga dari alam. Mereka sedang naik perahu, Yesus tidur di dalamnya saudara. Sekonyong-konyong angin datang. Hari ini juga di ibadah kita ada serangan alam. Tiba-tiba trafonya rusak, listriknya mati. Ya, puji Tuhan hari ini hidup. Tapi kalau sampai sekarang mati pun saya tetap khotbah, kita tetap ibadah. Amin. Halo, amin. Karena iman kita nggak dikendalikan dengan hal-hal di luar diri kita. Tapi di dalam diri kitalah yang mengendalikan kita keluar. Dan bukan hanya alam, bisa juga itu ujian Tuhan. Ya. Maka kita bisa lihat ujian terhadap imanmu mendatangkan ketekunan, tahan uji, berbuah, matang, kita tidak kekurangan suatu apapun. Halo?
Maka ketika Yesus mengirim murid-muridnya berjalan duluan menggunakan kapal, Yesus nyusul jalan di atas air. Itu sebuah ujian. Maka saudara, dalam kehidupan kita akan bertemu dengan kesulitan, tantangan, masalah, itu pasti. Namun ada sebuah sumber, saya baca di sebuah jurnal dikatakan, kita baca bersama-sama, 2, 3. Respon seseorang terhadap kesulitan sangat bergantung pada pondasi spiritualnya. Maka kalau pondasi spiritualnya dia baik, baca Alkitab untuk dipahami dan dipraktekkan, dia nggak akan keluar kata-kata kasar. Kalau pondasi spiritualnya dia baik, maka dia bukan hanya kelihatan kayaknya tidak pernah absen di gereja, tapi kemudian ketika berhadapan dengan tantangan persoalan, cara yang dia ambil bukan cara-cara kejahatan, bukan cara-cara melukai orang lain, tapi cara-cara yang sesuai dengan kebenaran. Maka bagaimana kita berespon terhadap kesulitan hari-hari ini, itu hanya menunjukkan bagaimana kebenaran itu seberapa kuat pondasinya di dalam kehidupan kita. Artinya iman bukan hanya konsep teologis, S1, S2, S3. Ya. Iman bukan hanya pengetahuan tentang Alkitab yang banyak. Iman bukan hanya tentang saya supaya bisa menang berdebat. Iman bukan tentang supaya saya kelihatan pintar menggunakan kata-kata yang orang tidak tahu. Tapi iman adalah sebuah kekuatan praktis yang menopang orang percaya melewati penderitaan. Maka kalau kita hari ini adalah orang-orang yang banyak tahu Alkitab, kita dengar firman, kita beriman, maka harusnya masalah persoalan bisa kita lewati. Amin. Ya. Nah, saudara, kejadian di Kisah Rasul ini, saudara, pasal 27 ayat 22 sampai 36 adalah gambaran nyata bagaimana iman ditunjukkan di tengah kesulitan. Mari kita lihat perilaku iman yang benar yang kita bisa ambil dari kisah ini. Di tengah kesulitan, Paulus dengan teman-teman lainnya, ya, kalau kita katakan teman-teman, ada teman penjara, ada juga mungkin awak kapal atau tentara Romawi. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Meski di tengah kesulitan, ternyata ada 3 hal penting yang dilakukan, yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, mari kita baca ayat 23 sampai ayat 26. Saudara, kita buka Kisah Rasul pasal 27. Yang sudah menemukan katakan, ayat 22. Ya, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena engkau. Ya, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Bapak Ibu Saudara, maka perilaku iman yang pertama, prinsip yang pertama atau hal penting pertama yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya di tengah kesulitan, di tengah badai kehidupan adalah tetap mempercayai janji Tuhan. Saudara, Jeremy anak saya, bukan hanya Jeremy ya, Joyce juga. Walaupun sudah kelas 1 SMP tetap saja saudara. Kalau bapaknya sudah berjanji, dia teror. Ya, saya menggunakan kata teror maksudnya apa? Pak, kita jadikan pergi. Pak, kita jadikan. Pak, 3 hari lagi ya. Pak, 2 hari lagi ya. Pak, besok. Pak, betul kan? Betul kan? Jadi kalau anak saya yang lebih kecil, Jeremy, kalau dia minta sesuatu, lalu saya berkata, oke, nanti kita lihat. Ya, kamu berdoa dulu dengan Tuhan. Ya Pak, aku berdoa. Tapi janji ya, tetap aja. Dia keluarkan kelingkingnya, janji ya. Dan dia pikir kalau sudah digaitkan kelingking saya dengan dia, tek, selesai. Pokoknya papa sudah janji. Papa nggak boleh bohong, apalagi papa pendeta. Ya, itulah beban tambahan bagi kita hamba Tuhan ya, yang khotbah di mimbar ini. Bapak Ibu sudah perhatikan baik-baik, tapi hidup dia selalu berpengharapan. Kenapa? Karena janji itu membuat dia antusias terus. Ayah, besok, lusa, besok, lusa. Makanya Bapak Ibu Saudara membuat generasi kadang-kadang hancur, nggak lagi percaya dengan orang tuanya, bahkan nggak percaya dengan Tuhan ketika orang tuanya banyak janji tapi tidak ditepati. Ya.
Tapi saya ingin katakan di sini adalah bahwa janji yang saya buat dengan dia membuat hidupnya makin bergairah. Membuat dia bersemangat. Membuat dia bangun tidur itu melompat dan mengingat janji itu dan berkata, "Pak, 2 hari lagi." Saudara, bukankah pengharapan kita adalah janji kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita? Janji penyertaan. Janji bahwa Allahku tak akan meninggalkan aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Nah, bagaimana kita bisa mengingat dan mempercayai janji Tuhan kalau kita tidak tahu janji Tuhan? Bagaimana kita tahu janji Tuhan kalau kita tidak pernah membaca janji Tuhan? Perjanjian lama, perjanjian baru. Maka ketika kita membaca firman Tuhan, saudara, janji-janjinya harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Amin. Tetap percaya. Ya, ketika panik orang cenderung fokus pada masalah dan mengabaikan kuasa Tuhan. Maka di kisah lain ketika Yesus tidur di sebuah kapal bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya saudara, dia ketakutan bahkan membangunkan Yesus. Dia mengabaikan bahwa yang bersama dengan dia adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau ceritanya kita tulis ulang, walaupun Alkitab nggak boleh diubah ya saudara ya, terkutuk ya. Tapi bayangkan baik-baik, kalau para murid tidak membangunkan Yesus, apakah kapalnya tenggelam? Lalu Alkitab mencatat, lalu 12 murid Yesus dan Yesus semuanya tenggelam, mati di tengah laut. Kan gak keren banget saudara? Karena mereka harus tahu bahwa misi Yesus datang ke dunia adalah apa? Mati disalib. Menyelamatkan kehidupan kita. Maka sebelum misinya berakhir, tidak akan ada yang terjadi dalam kehidupan dia. Sebelum dia menyerahkan nyawanya. Amin saudara. Maka kadang-kadang saudara, badai terlihat lebih nyata daripada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan abaikan kekuatan kuasa Tuhan. Jangan abaikan cintaan dia kepada kita saudara. Seberapa besar pun masalah dalam kehidupan. Dan yang kedua saya tulis di situ, Paulus tetap tenang. Karena ia telah menerima janji Tuhan. Saudara, menerima janji Tuhan satu hal. Mempercayai janjinya lain, hal yang lain. Halo? Amin? Ketika Tuhan berjanji kita yes, amin. Tapi tiba-tiba kenyataannya berbeda, apakah kita masih mempercayai janjinya? Saudara, janjinya ya dan amin, tapi kapannya kita nggak bisa atur Tuhan. Halo? Amin? Maka saudara, kekuatan rohani itu terlihat saat Anda tetap berpegang pada janjinya, meski keadaan di luar kita tidak menentu. Kita nggak bisa kontrol. Maka saya ulang-ulang saudara, saya sampaikan begini, kalau saudara masih ada yang khawatir tentang besok mau makan apa, masa depan, ya. Harusnya kita lebih khawatir lagi dengan apa saudara, berapa jumlah sel darah putih kita hari ini. Harusnya khawatir kita tuh lebih serius saudara. Hemoglobin kita sekarang berapa, sampai 12 enggak? Halo? Halo? Besok jantung kita detaknya masih sama enggak? Atau nanti lebih cepat dikit? Stroke tuh saudara. Halo? Ya. Besok bagaimana? Ada begitu banyak hal di dalam diri kita yang harusnya kita lebih khawatir, saudara. Kita hanya khawatir hal-hal sepele. Yang jelas adalah apa, saudara? Janji Tuhan itu kita pegang. Maka baca Alkitab, itulah kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Allah menetapkan Paulus bersaksi di Roma, kamu harus bicara kepada kaisar. Tidak ada kekuatan alam atau kekuatan apapun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup Paulus. Amin saudara. Ya. Nah ini yang perlu kita percaya yakini. Oleh karena itu saudara, poin yang pertama, saat menghadapi kesulitan, ingatlah janji Tuhan. Beritahu sebelahnya, katakan ingat, ingat. Yang diingat bukan kehancuran, yang diingat bukan kegagalan, yang diingat bukan kesalahan, yang diingat adalah janji Tuhan. Jika saudara hari ini membutuhkan janji Tuhan tertentu, baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan apa janji Tuhan atas situasi saudara hari ini. Pasti ada. Ya. Nah, saudara, saya ingin bersaksi sedikit bahwa ketika kemarin kita satu keluarga medical holiday, karena ke Pineng ya saudara ya. Jadi semuanya check up dan istri saya di bagian ini saudara setelah selesai bertemu dengan dokter ada kompleks ovarian kista ya. Suggest CT MRI assessment. Dan katanya ada sekitar hampir 3 cm saudara besarnya. Ya. Kemudian karena kita tinggal di dekat
hotel, di dekat rumah sakit yang lain, saudara, saya nggak sebut rumah sakitnya. Dan ketika bertemu dengan dokternya berkata dia harus 3-4 hari di rumah sakit, harus dioperasi, karena itu adalah tumor. Ya. Dan harganya sampai ditulis, saudara, penting banget ya. 8-12 ribu K, dan ini rumah sakit pemerintah. Nah, saudara perhatikan baik-baik, tertulis tumor di situ, dan di bagian rahim dinding sebelah kanan. Dan dokternya berkata, saya nggak tahu ini jinak atau ganas. Makanya perlu operasi. Nanti bekas sesarnya akan dibuka lagi, saudara, kayak punya anak. Lalu diambil, baru ditutup lagi, dan rest. Katanya 3-4 hari. Tapi saya nggak tahu, apakah 3-4 hari itu operasinya saja atau dengan pemulihannya. Tapi ketika dia keluar dan saya tunggu, saudara, saya sangat mengenal istri saya. Dia keluar, sambil mukanya itu udah mau menangis, dan akhirnya dia menangis di pelukan saya, saudara. Ya, kenapa? Siapa yang nggak deg-degan, saudara? Itu sudah check up semua, dari cancer marker, dari pap smear, dari apapun namanya lah, mamografi, semua ujungnya. Dan tiba-tiba dokter berkata demikian. Dan kita masih ada 2 hari lagi di sana. Bisa bayangkan, saudara, 2 hari itu penuh dengan apa? Penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena saat itu Tuhan berikan kita ketenangan, dan saya berkata, ayo kita cari second opinion. Yaitu kembali ke dokter kita yang ada di Eka Hospital. Ya, saya sebut soalnya rumah sakitnya bagus, saudara. Ya, nah kemudian apa yang terjadi, saudara? 2 hari itu istri saya berkata begini, saya tidak mau dikuasai lah dengan hal ini. Saya tetap bersuka cita, saya nggak takut, saya tetap berani, dan terjadilah rencana Tuhan. Ya, maka 2 hari sisanya itu, saudara, kita jalan ke Georgetown, kita kemana. Walaupun dalam hati saya, kamu minta apa saja, saya akan bilang yes. Ya, puji Tuhan dia nggak minta apa-apa, saudara. Ya, itu doa yang dijawab lainnya lagi, saudara ya. Tapi yang jelas adalah sampai akhirnya ke rumah sakit kita booking hari Senin. Saudara, Senin itu kan libur semua ya. Kita sampai hari Sabtu kita cek, kita minta dokter. Senin dokternya tidak libur, dan hanya dokter itu yang tidak libur, saudara. Ya, namanya dokter Wiku, itu terkenal sekali. Jadi dari istri saya kuret, anak pertama, anak kedua, dokternya selalu itu. Lalu singkat cerita, di hari Senin itu kita ketemu, dan dokternya bertanya banyak hal, dan karena di rumah sakit itu alatnya paling canggih, saudara, dia ada 5 dimensi dan sebagainya, maka dicek. Gumpalan itu dicek, saudara, terlihat. Di TV gede sekali, karena TV-nya bukan hanya di alatnya, tapi di depannya ada TV lagi gede, saudara. Ya, nah kita bisa lihat di situ. Nah, di sebelah kiri sudah bisa cek di situ. Ternyata betul, sekitar 2,7 cm. Ada gumpalan, lalu dilakukan tes yang pertama. Kita munculkan aliran darahnya. Apakah darahnya disedot atau tidak? Kalau darahnya disedot oleh hal itu, maka ini berarti hidup. Maka dokter dari sana sudah berkata, ini bukan air. Kalau air isinya itu namanya kista. Ini adalah benda asing. Makin deg-degan, saudara. Hidup atau tidak, kita harus operasi dulu baru tahu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Lalu kemudian ternyata itu darahnya ketika dikeluarkan, scan-nya. Darahnya semuanya mantul-mantul, nggak mau masuk, saudara. Berarti puji Tuhan, bahwa ini adalah bukan sel yang hidup. Lalu kemudian, saudara, dilihat hasil check up-nya CA125 atau apa itu namanya. Dianggap kanker kalau, atau tumor kalau di bawah sampai 35. Dan istri saya 16,4. Ya, berarti tidak. Lalu kemudian dia berkata begini, dokter harusnya tahu ini jinak atau bukan ganas. Harusnya tahu. Maka saya beritahu saudara, percaya kepada Tuhan. Karena ternyata percaya pada pining juga ada lewat-lewatnya juga, saudara. Ya, nah saya juga nggak tahu apakah ini sebuah mujizat, apakah ini sebuah salah diagnosa. Tapi yang jelas apa, saudara? Kita berdua tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi. Lalu dokternya berkata, ini adalah kista ovarium kanan. Maka nggak perlu diapa-apain. Yang penting jangan makan berlemak. Dan saudara, yang paling penting kalau lagi dapat jangan minum es. Udah gitu aja, saudara. Ini ternyata adalah darah mens yang tidak keluar. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita bersuka cita. Pertanyaannya adalah, saudara, mungkin hal-hal yang lebih buruk lagi dari dalam ini bisa terjadi kepada kita, kepada saya. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Itu tantangan. Amin. Beritahu sebelahnya, katakan, tetap percaya kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Dan saudara, yang kedua, ayat 27 sampai 28, firman Tuhan berkata apa? Mari kita lihat.
27 sampai 28 firman Tuhan berkata, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Saudara, yang pertama kita bicara tentang bahwa di tengah kesulitan kita harus tetap berharap atau percaya pada Tuhan, janji Tuhan. Yang kedua, tetap bertindak dengan hikmat. Mereka mengukur dengan batu depa. Satu depa itu saudara coba buka tangannya, jangan kena sebelahnya ya. Dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri, itu satu depa. Maka kira-kira 1,8 meter. Ya. Jadi kalau 20 depa berarti sekitar 36 meter. Sudah hitung sendiri. Nah ternyata kita bisa lihat di situ. Walaupun Tuhan berjanji akan menyelamatkan, prosesnya tetap panjang dan melelahkan. 14 hari terkatung-katung di laut. Siapa yang pernah naik cruise, angkat tangan tinggi-tinggi? Kalau goyang kenceng sekali gimana? Oh Tuhanku Allahku ya Yesus ya kan? Saya naik pesawat kemarin pulang dari Pineng saudara, 15 menit. Anak saya yang cewek udah pegangan saya. Yang cowok saudara angkat kaki satu. Dia pikir permainan mungkin. Ya, tapi syukurlah jangan beritahu lah, nanti dia takut juga. Tapi yang jelas adalah itu 15 menit, ini 14 hari. 2 minggu. Saya perhatikan baik-baik, prosesnya bisa panjang. Mungkin kita mengalami proses hari ini. Nah yang kedua saya tulis di sini pentingnya iman dan hikmat. Berjalan bersama beriringan. Maka saudara inilah kelemahan orang-orang Kristen. Dia terlalu mengedepankan iman. Tapi nggak dipakai. Saudara saya ketemu dengan orang-orang Kristen yang makan saja dia tanya Tuhan. Tuhan saya makan yang mana ya? Tuhan saya makan apa ya? Pakai baju apa? Kenapa nggak kita bawa paku, payung saudara, taruh di piring? Ya, lalu kemudian kita bawa paku yang panjang lagi di piring satunya. Lalu tanya ke Tuhan, Tuhan aku makan paku yang mana ya? Kenapa kita nggak bertanya begitu? Halo? Pak Anto, gila Pak Anto itu Pak. Kan paku masa dimakan. Loh sama-sama makanan juga kan? Artinya kebenaran firman itu harusnya menjadikan kita pribadi yang lebih berkarakter, bermoral, beretika, sama seperti karakteristik Tuhan kita. Amin saudara. Nah kalau memang saudara kita punya kolesterol jahatnya itu mentok, ya jangan makan samcan lagi kan begitu. Dokter saya bilang bukan nggak boleh makan, tapi makannya jangan banyak-banyak. Tapi kalau kita makan banyak tiba-tiba, aku yakin dan percaya. Nah itu apa itu saudara? Kita memiliki banyak kesulitan hari-hari ini. Kadang-kadang saudara, ini saya sharing ya, nggak direkam kan? Kadang-kadang nih guru-guru sekolah internasional ini juga nggak berhikmat nih saudara. Nggak guru satu aja ya. Tiba-tiba apa? Setelah liburan anak-anak suruh presentasi. Presentasinya apa? Ceritakan tentang liburan kamu. Kan problem saudara. Gimana nggak problem? Anak saya Jeremy pulang berkata, Pak, teman saya pergi ke Jepang. Kita kan belum pernah ke Jepang seumur hidup, Pak. Papa gimana sih? Tahu kan anak saya yang cowok kan? Ya. Lalu kemudian teman yang lainnya lagi ke Eropa, ke Amerika. Dia balik lagi ke Jepang. Dan yang ke Jepang itu, Pak, berdelapan loh, Pak. Dan ada fotonya di Instagram dan dia berkata apa? Pak, ini first class katanya. Anak saya nggak ngerti bisnis, saudara. Taunya first class. Ya. Nah kita Pineng. Tolong ya, kalau ada guru di sini yang mau dilatih di sekolah apa? Kemampuan berkata-kata, presentasi, keberanian. Tolong cari topik yang lain. Ini jadi problem di rumah ini. Halo? Ya, perlu ditambahkan hikmat. Nanti kemudian anak-anak udah mulai ngobrol di situ. Jangankan pulang, di sekolah saja sudah dibully. Kamu kemana? Pineng, ya. Tapi kalau saudara beriman dan berhikmat, walaupun ada tekanan, sebelum duit ngumpul tetap ke Pineng. Amin. Berapa banyak dari kita saudara maksa-maksain liburan, keluar negeri, pinjol. Lalu maksain ikut konser, maksain. Semua didrive oleh kedagingan. Dia mencobai dirinya sendiri. Maka kenapa banyak kesulitan dalam kehidupan kita? Yang lama belum berlalu, yang baru datang. Karena kita tidak bisa kontrol kedagingan kita. Karena hikmat Tuhan tidak dipakai. Saudara makanya kalau mau mengelola keuangan tambah berhikmat. Tanggal 12 April hadir saudara.
di acara profesional and young professional. Ya kan? Ada Reski yang ngatur keuangannya tingkat dewa, saudara. Tapi tetap bisa liburan. Coba cek di Instagram liburannya kemana, itulah berhikmat, saudara. Luar biasa. Maka sudah perhatikan baik-baik. Ya, kita bisa lihat di situ, percaya Tuhan itu bukan pasif, tapi juga bertindak bijaksana dan waspada. Sudah bisa baca ayat-ayatnya. Maka bukti orang beriman itu ketika hikmat digunakan sebagai penuntun kehidupan dia. Tuhan berikan kita hikmat. Bahkan kitab Yakobus berkata kalau kita kurang hikmat minta ke Tuhan, Tuhan nanti akan kasih kepada kita. Amin. Ya, maka saudara, hikmat Allah itu apa? Kalau sederhananya adalah hikmat Allah itu kemampuan dari Tuhan agar manusia bisa mempraktekkan kebenaran itu saja sih, saudara. Halo? Iya atau ya? Amin. Amin. Saudara lihat budget ada 5 juta, saudara mau liburan. Oke, putuskan mau liburan. Kemana? Ya yang sesuai saja, itulah hikmat. Halo? Tapi kalau ya udah kita pakai 25 juta, nanti percaya Tuhan pasti tolong. Nah, jangan begitu saudara, beritahu sebelahnya kurang-kurangin yang begitu. Saya yakin saudara, Tuhan pasti pelihara, Tuhan tolong, tapi nggak bisa kita minta Tuhan selalu saudara menutupi kesalahan-kesalahan kita terus. Karena kita nggak bisa mengelola kedagingan kita. Amin. Maka yang kedua, aplikasinya saat menghadapi kesulitan, pakailah hikmat Tuhan. Pakailah hikmat Tuhan. Saya tahu saudara, ada orang berkata, Pak kan banyak anak, banyak rezeki, walaupun nggak ada di Alkitab. Tapi saudara dengar baik-baik, kalau kondisi ekonomi masih belum memungkinkan, ya jangan banyak-banyak anaknya. Itu kan hikmat saudara. Halo? Amin. Saudara ke mall, sekali datang ke mall habis 300-400 ribu, betul? Itu kalau bertiga, kalau berlima. Lain kisahnya. Itu kalau belum ponakan ikut. Kalau ponakan ikut itu minta gulali satu saudara, nggak bisa bagi 5. Ayo melet semuanya. Di tengah nggak bisa. Satu orang minta 1. Ada yang lebih kecil lagi nggak bu? Ada yang lebih kecil nggak? Ada nih. Oh ya 5. Kaliin aja saudara. Nah kita tiap bulan ke mall berkali-kali habis bisa jutaan. Tapi nabung di asuransi jiwa untuk masa depan nggak mau. Berarti kan kurang hikmat. Halo? Ini kalau sampai istri saya akhirnya dioperasi di Eka Hospital saudara, 100% ditanggung. Kenapa? Karena ada tabungan di situ. Kesehatan. Halo? Kalau kita bicara nggak punya uang, bukan. Ini bicara tentang prioritas kehidupan. Kita memprioritaskan uang kita, energi kita, waktu kita, tenaga kita untuk apa? Itulah hikmat. Amin. Bahkan saudara, ada yang berkata kepada saya, ini orang mampu sekali. Dia pendeta juga, usia di atas saya 2 tahun. Dan dia berkata, saya nggak mau check up. Katanya apa? Nggak usah lah, ntar aja kalau udah tua. Saudara, rasa takut kita tidak akan membuat penyakit kita sembuh. Amin. Beritahu sebelahnya, kalau ada uang check up. Supaya Tuhan pakai kita lebih lama, amin. Ya, kita tahu mana yang perlu diperbaiki, apa PR-PR kita. Dan yang terakhir saudara, ayat 29 sampai 36. Kita bisa lihat di situ. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau ke haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira prajurit-prajurit, jika mereka tidak tinggal di dalam kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkan hanyut, nggak jadi kabur saudara. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari kamu menanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Saudara yang lapar, apakah mereka ber-275 dan 1 orang namanya Paulus nggak lapar? Tapi kenapa Paulus menyampaikan mereka makan dahulu? Lu makan. Dia lapar juga saudara. Bahkan di tengah kesulitan dia masih berbuat baik. Luar biasa. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Ini sebuah kejadian luar biasa. Yaitu apa? Dinner with napi. Kan gitu saudara. Yang doa membuka, narapidana saudara. Yang makan, tentara. Keren banget ini luar biasa. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga.
Yang ketiga saudara, maka kita lihat yang terakhir, tetap perhatikan orang lain. Di tengah kesulitan, yang pertama tetap percaya janji Tuhan. Yang kedua tetap bertindak dengan hikmat. Yang ketiga tetap perhatikan orang lain. Saudara, ada yang akan melarikan diri, Paulus memperingatkan mereka. Saudara, memberikan peringatan itu bukti perhatian. Amin. Kalau saudara tidak pernah diperingatkan sama sekali, orang itu tidak mengasihi saudara. Tapi orang yang mengasihi, dia akan saling memperingatkan. Saling mengingatkan. Ya, pernah Bu Agnes juga mengingatkan saya. Ya, Pak Anta kalau sebelum masuk ini, Pak Anta perlu begini, begitu. Oh ya betul. Diperingatkan. Ya. Maka kita perlu tahu saudara apa yang perlu disampaikan atau diingatkan ke mereka. Termasuk kita diingatkan orang lain. Di tengah ketakutan dan kelelahan, Paulus mengajak makan dan menguatkan mereka. Dan kita bisa lihat saudara, iman tak hanya tentang bertahan dalam situasi sulit. Tapi ternyata juga tetap jadi berkat di waktu yang sulit. Amin. Kadang-kadang iman kita kan, ini sulit bertahan. Enggak, next level. Bukan hanya bertahan, tetapi menolong orang lain dalam kesulitan. Luar biasa. Maka saudara, ya, janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kata firman Tuhan, Filipi 2 ayat 4. Tetapi kepentingan orang lain juga. Maka saat menghadapi kesulitan, jadilah berkat Tuhan. Beritahu sebelahnya, kamu adalah berkat Tuhan bagi orang lain. Oleh karena itu saudara, hari ini, saudara yang sedang di dalam kesulitan, atau tidak terlalu sulit, atau mungkin suatu hari akan berhadapan dengan kesulitan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang pertama saudara, beritahu sebelahnya, katakan tetap percaya janji Tuhan. Hari ini penyakitnya masih ada, masalahnya, kesulitannya masih ada, tantangannya masih ada saudara, tapi janji Tuhan juga masih ada. Kita perlu ingat itu saudara. Biarkan janjinya memberikan kita pengharapan melewati badai dalam kehidupan. Yang kedua, beritahu sebelahnya, katakan tetap bertindak dengan hikmat. Saudara, carilah mentor. Ya, di gereja ini coba cari mentor, orang-orang yang saudara yakin bisa menolong saudara, memberikan pemikiran. Ya, tidak bicara tentang usia, tapi bicara tentang apa? Kedewasaan saudara dalam berpikir. Saudara nggak cocok dengan yang satu nggak apa-apa, cari yang lebih cocok lagi. Saudara mau cari yang latar belakangnya sama dengan saudara, silakan. Silakan ini, silakan itu, no hard feeling. Tapi yang jelas saudara, kita perlu hikmat Tuhan yang diaplikasikan di dalam kehidupan. Dan yang ketiga, beritahu sebelahnya, katakan tetap perhatikan orang lain. Jangan terus berkata karena saya susah Pak, maka saya pelit. Wajar dong Pak. Karena saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak punya ini, nggak punya itu. Maka saya nggak ngapa-ngapain Pak, saya nggak beri apa-apa Pak. Nggak bisa begitu juga. Karena memberikan sesuatu, memperhatikan orang lain, menolong orang lain, itu nggak ada urusannya dengan apa yang kita miliki di dalam tangan kita. Tapi itu tentang apa yang kita miliki di hati kita. Ketika kasih yang sempurna itu ada di hati kita, maka mengasihi orang lain adalah respon otomatis dari orang-orang yang percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kuatkan kembali hidup kita lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu yang adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya firman-Mu Tuhan bukan hanya ditanam, tapi bertumbuh berjuta-juta kali lipat dalam buahnya. Dan hidup kami akan tetap kuat di tengah badai masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami situasi di tengah badai. Kesulitan, tantangan, masalah yang menurutmu berat. Kau boleh taruh tangan kanan di dada. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, bahkan kekuatan untuk melewati setiap sakit penyakit ini. Tuhan berikan aku ketabahan, kesabaran, ketekunan dalam membangun bisnis, usaha. Mungkin saudara ada hal-hal jahat yang orang lain lakukan kepada saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan saudara memberikan kekuatan. Dalam keluargamu jangan menyerah. Suami jangan menyerah dengan istrinya, istri jangan menyerah dengan suaminya. Orang tua jangan menyerah dengan anak-anakmu, kemudian anak-anak jangan menyerah dengan orang tuanya. Percaya janji Tuhan. Gunakan hikmat Tuhan. Dan kita lihat Tuhan menolong kehidupanmu. Tuhan kau tahu, kau lihat yang taruh tangan di dada. Biarlah kami yang taruh tangan di dada ini Tuhan. Kami mengaplikasikan sebenar-benarnya firman-Mu hari ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kau tolong kami, kau sertai kami. Persiapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, dengan pelan silakan bisa duduk Bapak Ibu Saudara.